Oke, hari ini kita belajar metode selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan nonlinear ya. Nanti untuk teman-teman yang memang belum dapat mempelajari metode sebelumnya, mungkin bisa membaca PDF-PDF yang sudah saya bagikan di Edlink. Karena memang untuk step ataupun langkah-langkah menyelesaikannya sudah cukup disediakan. Jadi teman-teman tinggal pelajari ulang kembali. Oke, hari ini kita akan belajar dua metode. Nanti minggu depan kita akan belajar kembali dua metode yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar metode regula falsi dengan metode iterasi sederhana, di mana sudah saya jelaskan di awal pada pertemuan pertama, pada pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Jadi, metode regula falsi ini, bentar. Jadi metode regula falsi ini merupakan salah satu jenis metode yang tertutup ya. Ini adalah metode tertutup. Disebut metode tertutup karena memang untuk mencari solusinya kita harus menentukan kita harus menentukan interval tertutupnya dulu ya. Jadi misalkan ada interval A, B, ada interval bawah sama interval atas ya. Sehingga nanti ketika kita ingin mencari solusinya, kita perlu menentukan interval tertutupnya ya. Jadi A ini interval bawahnya, B-nya interval atasnya. Lalu alur untuk melakukan langkah-langkah dalam metode regula falsi itu sama dengan metode biseksi dan metode tabel ya. Jadi alurnya sama persis. Kita harus mengetahui FA dan FB-nya itu harus berbeda tanda. Artinya kalau ini berbeda tanda, mungkin ininya plus, FB-nya ini negatif, maka ini kan kurang dari 0. Jadi alur pengerjaannya sama ya. Kita harus mengevaluasi untuk tiap titiknya apakah nilai fungsinya itu berbeda tanda atau enggak. Itu. Cuman secara definisi, metode regula falsi ini dia memanfaatkan kemiringan garis ya. Jadi kita membentuk garis miring pada grafik fungsinya. Sebagai contohnya, kita bisa lihat grafik ini ya. Misalkan ini yang garis hijau ini. Jadi garis hijau yang seperti melengkung ini ya. Ini adalah fungsinya ya. Ini adalah fx-nya. Di mana konsep dari metode regula falsi ini kita menarik dari interval yang kita berikan, misalkan interval A sampai B gitu. Kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus atau garis miring gitu ya. Jadi kita tinggal tarik garis. Kemudian di dalam garis ini, ketika ada suatu perpotongan, maka dia adalah sebagai solusinya. Jadi artinya ada akar-akar persamaan yang tergabung di dalam garis itu. Contohnya mungkin kalau kita lihat di sini ada perpotongan di sini. Artinya di sini ada solusi, ada nilai X yang menyebabkan fungsi fungsi X-nya itu menjadi 0. Artinya ketika fungsinya itu menjadi 0, itu adalah akar persamaannya atau solusinya yang bisa kita ambil. Gambaran eh, kasarnya seperti itu ya kalau kita lihat pada grafik ini. Berbeda halnya dengan metode biseksi. Kalau metode biseksi kemarin kan kita punya interval A sampai B, kita mengambil seperdua dari interval tersebut ya. Jadi kita menjumlahkan A ditambah B lalu dibagi dua, ini titik C-nya gitu ya. Sehingga sehingga proses untuk selanjutnya kita tinggal ambil lagi bagi dua lagi gitu untuk cari akar-akar yang memenuhi persamaan. Ada pertanyaan? Tadi ada suara kalau misalnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Namun pada konsep perhitungannya saya akan mencoba menjelaskannya lebih sederhana saja. Kita langsung saja ke PowerPoint-nya. Oke, apa PowerPoint saya sudah terlihat di layar teman-teman? Sudah, Wah, Pak. Oke, nah saya ulang kembali ya. Regula falsi ini kan jenis metode tertutup ya. Metode tertutup.
Jadi metode tertutup kita selalu butuh interval tertutup, interval AB. Beda halnya dengan metode iterasi sederhana ya. Kalau metode iterasi sederhana ini metode terbuka. Dan ini terbuka bagi kita untuk menebak solusinya ada di mana gitu. Jadi nanti kita akan tebak misalkan, oh akar solusinya X sama dengan 0,8 gitu. Nanti secara otomatis eh, dengan langkah-langkah metode iterasi sederhana, kita akan menghampiri solusi yang paling benar gitu. Nanti akan saya jelaskan dengan contoh. Oke, jadi metode regula falsi itu seperti yang saya bilang tadi, kita membutuhkan garis lurus atau kemiringan garis. Eh, kita tarik garis lurus yang menghubungkan, bentar ini ada yang masuk soalnya, yang menghubungkan kedua titik interval tersebut. Lalu nanti di dalam grafiknya itu kita bisa memperoleh akar solusinya. Saya jelaskan lagi. Misalkan ini adalah grafiknya gitu ya. Lalu di sini ada A, kemudian di sini ada B. Nah, dari A sampai B ini kita tarik garis lurus. Set gitu. Nah, kita belum tahu apakah mungkin apakah solusinya ada di sini atau bisa jadi di sini. Kok gini ya? Bisa jadi solusinya ada potongan ini. Kok gini sih? Bentar. Oke, atau mungkin di sini. Intinya ada di antara potongan garis yang lurus itu dengan kurvanya. Ini kan kurvanya fx gitu. Nah, nanti dengan metode regula falsi, kita akan menghampiri solusi yang sebenarnya gitu ya. Oke, langkah-langkahnya yang pertama, tentu saja kita harus menentukan intervalnya. Kalau sebelumnya di metode biseksi kita pakai A, B. Nah, kalau di regula falsi nggak masalah, kita pakai X0, X1 saja. Jadi nggak ada masalah ya. Supaya nanti ya sama saja supaya sama-sama X gitu ya. Jadi nanti di garis interval ini ada X0, X1, X2, dan seterusnya. Oke, kemudian setelah teman-teman tentukan interval awalnya, harus dipastikan dulu bahwa di antara interval tersebut, dari X0 sampai X1 itu terdapat akar solusinya. Ya, terdapat suatu nilai X yang menyebabkan fungsi itu jadi nol. Syaratnya apa? Harus seperti ini. Ketika kita kalikan fx0 dikali fx1, itu nilainya harus kurang dari nol. Artinya, fx0 dan fx1 ini berbeda tanda. Ya, jadi dia harus berbeda tanda. Sama seperti metode biseksi. Oke, kalau ada pertanyaan langsung aja di interupsi saya ya. Atau enggak, bisa angkat tangan di menu yang disediakan. Oke, lanjut untuk langkah kedua, kita gunakan rumus metode regula falsi. Kalau di biseksi, kalau metode biseksi kemarin kan rumusnya untuk memperoleh akar yang lain, kita bisa menghitung C sama dengan A plus B dibagi 2 gitu kan. Nah, kalau regula falsi rumusnya seperti ini. Jadi, untuk mendapatkan nilai X yang lain, kita bisa menggunakan rumus ini. X2 sama dengan X1 dikurangi nilai fungsinya dikali selisih dari fungsinya, lalu dibagi dengan selisih dari nilai fungsi. Nanti kalau masuk ke contoh mungkin lebih mudah untuk diartikan. Oke. Langkah ketiga, setelah kita dapatkan nilai X2 atau nilai X yang lain, silahkan harus dievaluasi kembali nilai fx2-nya, gitu ya. Apakah nilai fx2-nya itu positif atau negatif? Contoh, mungkin saya jelaskan ulang ya. Seperti di metode biseksi, saya punya di sini X0 dan X1. Lalu setelah kita perhitungkan, kita dapat X2-nya di sini gitu. X0-nya saya peroleh nilainya adalah negatif. X1-nya saya peroleh nilainya positif. Artinya tentu ada X2 di dalam sini. Setelah saya hitung, saya dapat nilai fx2-nya adalah negatif. Artinya, maka kita harus mencoret nilai X yang tidak kita gunakan.
Jadi di sini nilai X yang tidak kita gunakan itu adalah jelas X0-nya gitu kan. Ini kita coret di sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan interval yang baru. Intervalnya adalah dari X2 sampai dengan X1 gitu. Ini adalah interval yang barunya. Langkah selanjutnya, lakukan hal yang sama lagi. Ambil X3 lagi gitu. Nah, dari X3 ini lakukan evaluasi nilai X3-nya, apakah positif atau negatif. Kalau positif, berarti yang X1 ini kita harus hapus. Oke? Langkah keempat, tinggal diulangi lagi langkah yang sama di sampai mendekati solusi yang sebenarnya gitu ya. Jadi terus diulang sampai mendekati solusi yang sebenarnya. Solusi yang sebenarnya itu kapan? Kita bisa menggunakan perhitungan error absolutnya, error mutlaknya. Cara menghitung error mutlak itu adalah selisih nilai X setelahnya, mungkin Xn, dikurangi dengan nilai X sebelumnya. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman misalkan menghitungnya sampai X3, maka nanti X3 ini harus dikurangi dengan X yang lain, misal dikurangi dengan X2 gitu. Taruhlah toleransi errornya, misalkan toleransi errornya harus kurang dari 0,1. Ketika error absolut yang teman-teman dapatkan kurang dari 0,1, maka teman-teman bisa pilih bahwa X3 ini sebagai solusi yang sebenarnya. Gitu. Tapi ketika dia lebih dari 0,1, maka harus terus diulangi proses yang tadi saya jelaskan. Bagaimana sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Adi, gimana? Masih aman ya sejauh ini? Apakah masih aman? Tes, tes, tes. Masih, Suara Pak. saya Ya, Pak. aman. Pak. Masih Oke. aman, Pak. Masih, Pak. Suara saya jelas kan? Jelas, Pak. Oke, mantap. Nah, contohnya kita pakai fungsi yang sudah kita bahas sebelumnya di metode biseksi juga ya, biar mirip-mirip lah gitu. Nah, jadi kita punya fungsinya adalah X pangkat 3 min 4X ditambah 1. Sebenarnya di sini sebelum saya lanjut membahas ini, dari kemarin kan saya hanya memberikan fungsi yang memang sistematis dalam bentuk matematika ya. Fungsinya dalam matematika, X pangkat 3 min 4X tambah 1. Yang jelas, timbul pertanyaan mungkin dari teman-teman, kok ini contoh soalnya selalu fungsinya dalam bentuk matematika gitu. Kapan diberikan contoh soal yang seperti di jurusan kita yang teknik elektro gitu. Nah, pada dasarnya sudah ngambil mata kuliah persamaan diferensial kan? Pernah ngambil ini persamaan diferensial? Pernah, Pak. Pernah ya. Pernah, Pak. Nah, di persamaan diferensial pernah belajar rangkaian RLC? Pernah, Pak. Oke. Nah, di rangkaian RLC itu kan ada rangkaian RL dan rangkaian RC kan. Nah, jadi di sini kalau teman-teman masih ingat, kita mencari solusi masing-masing rangkaian RL ini ya. Baik rangkaian RL ataupun rangkaian RC. Di mana di rangkaian RL teman-teman akan mendapatkan solusi yang mungkin bentuknya seperti ini. IT sama dengan 3T dikurangi E pangkat 5T misalkan itu. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman diminta untuk mencari keadaan suatu arus ini akan stabil, jadi tentunya keadaan arus ini akan stabil apabila nilai dari IT-nya ini harus sama dengan 0 gitu kan. Sehingga kapan waktu yang dibutuhkan supaya arus itu menjadi stabil atau sama dengan 0. Nah, ini yang teman-teman akan lakukan dengan menggunakan metode regulasi, biseksi, Newton-Raphson, atau mungkin metode secant gitu ya. Nah, salah satu penerapannya mungkin seperti itu. Karena kan IT ini merupakan sebuah fungsi juga. Fungsi yang bergantung pada T gitu. Kalau yang ini kan yang saya contohkan dari kemarin, ini fungsi yang bergantung oleh nilai X ya. Fungsi yang bergantung oleh nilai X. Jadi mungkin gambarannya ya kita belajar metode numerik
untuk menyelesaikan persoalan linear ini ya mirip-mirip lah seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya di persamaan diferensial. Jadi gambaran mudahnya seperti itu ya. Ketika nanti ada yang mungkin eh, skripsinya tentang sistem rangkaian RLC, ya ketika diminta untuk mencari kapan rangkaian ini akan stabil ya harus menggunakan metode-metode yang sudah dipelajari ini gitu. Atau mungkin ada metode yang lain selain yang kita pelajari ya boleh-boleh saja. Tapi konsepnya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja fokus ke sini. Alur untuk menyelesaikannya seperti apa? Kita langsung saja bahas. Kita punya fungsi X itu sama dengan X pangkat 3 min 4X ditambah 1 ya. Ini fungsi yang akan kita cari solusinya. Sehingga nanti fungsinya akan menjadi 0. X-nya berapa gitu supaya fungsinya jadi 0. Oke, kita lanjutkan. Jadi untuk metode regula falsi, langkah-langkahnya yang pertama itu harus ditentukan terlebih dahulu untuk interval tertutupnya ya. Jadi pertama tentukan interval. Kalau tadi kita pakainya X small sampai dengan X1. Ya, boleh-boleh saja kita pakai interval yang seperti yang kemarin ya. Misalkan intervalnya dari min 3 sampai 3 gitu. Nah, pertama, hal yang perlu dilakukan tuh pada langkah 1 ini adalah harus dipastikan dahulu bahwa nilai fungsinya ini berbeda tanda. Jadi kan kita sudah hitung waktu di metode tabel sampai di biseksi bahwa F-3 ini nilainya kan min 14 ya. Jadi ini tandanya negatif. Kalau F3, ini F3 langsung dimasukkan ke fungsi kedua-duanya ya. Ini X-nya diganti dengan, sorry, panahnya salah. Nah, F3-nya kalau nggak salah sama dengan 16 gitu ya. Jadi ini kan yang di atas kita dapatnya tandanya negatif, yang di bawah kita dapatnya tandanya positif. Ini sudah jelas berbeda tanda. Artinya kalau kita kalikan kedua nilai fungsi ini, jelas hasilnya itu akan kurang dari 0. Berbeda tanda. Kalau sudah berbeda tanda, maka pada interval min 3 sampai 3 ini, pasti di dalam interval ini ada nilai X yang membuat persamaan fungsi kita itu menjadi 0. Ya. Jadi di antara min 3 sampai 3 ini ada nilai X yang membuat menjadi 0. Ini sadar Pak, maaf telat lagi sambil kerja. Oke. Oke, seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan? Oke. Nah, jadi selanjutnya langkah kedua itu adalah kita ini chatnya terbaca langsung di Zoom ya. Jadi jangan aneh-aneh. Oke, diperhatikan saja ya. Apapun kegiatannya nanti saya akan upload ini di YouTube. Jadi nanti kalau mau dipelajari lagi boleh. Oke, selanjutnya langkah kedua itu tentu kita gunakan rumus regulaasi ya, untuk menentukan X yang lain. Gunakan rumus regulasi untuk menentukan X yang lain. Nah, jadi setelah X0 dan X1, ini X0, lalu ini X1, silakan anggap aja X yang lain itu adalah X2. Gitu. Nah, rumusnya kita bisa menggunakan X1 yang sebelumnya, X1 dikurangi dengan nilai fungsi X1-nya berapa, dikalikan dengan selisih dari X1 dikurangi X0, dibagi dengan nilai fungsi keduanya dikurangi Fx0. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi untuk mencari nilai X2, kita memanfaatkan interval yang sebelumnya. Nah,
Untuk nilai X1 itu kan kita punya nilai X1-nya adalah 3 ya. Kemudian nilai fungsi X1, kita tahu bahwa fx1 ini kan sama dengan f3 kan. Nilai f3 adalah 16. Fx0 ini adalah f min 3. Nilainya adalah negatif 14. Jadi silakan bisa dimasukkan ke dalam rumus sehingga kita akan peroleh X1-nya 3 dikurangi 16 kalikan dengan X1-nya 3 min dikurangi dengan min 3. Double min ya. Dibagi dengan 16 dikurangi min 14. Oke. Kasih batas dulu. Kita lanjutkan, berarti X2 akan sama dengan 3 dikurangi. Ini kan berarti 16 kali 3 kurang min 3 berapa? 6, Pak. Oke, 6 ya. Berarti 16 dikali 6. Jadi 6, Pak. Oke, dibagi dengan berapa kalau 16 kurang min 14? 30. 30. Oke. Berarti ini sama artinya 3 kurang 96 dibagi 30. 96 dibagi 30 berapa? 3,2 ya. 3,2. Oke, terima kasih. Berarti X2-nya sama dengan berapa? Minus 0,2. Oke, thank you. Nah, jadi nilai X2-nya adalah min 0,2. Kalau misalkan saya gambarkan di dalam garis bilangan, jadi ini misalkan garis bilangannya. Jadi tadi kita punya X0 ya. Ini X0 sama dengan min 3. Di sini X1 sama dengan 3. Ya, min 0,2 mungkin ya di sini. Ini adalah X2 min 0,2. Oke, langkah selanjutnya, evaluasi nilai min 0,2 ini nilainya berapa, nilai fungsinya. Berarti harus dihitung F min 0,2. Cara menghitungnya berarti kaitkan dengan fungsi yang ini ya, yang ini. Berarti min 0,2 dipangkatkan 3, lalu dikurangi 4 kali 0, min 0,2, ditambah 1. Jadi nilai F min 0,2 sama dengan ini tetap minus 0,008 ditambah dengan 0,8 ya, ditambah 1. Coba bantu dihitung. Jadi totalnya berapa nih? 1,8 sekitar 1,72 mungkin. Mohon maaf Pak, Fauzan telat masuk, izin mengikuti sambil bekerja. Oke. Hasilnya berapa F min 0,2-nya? Ini harusnya positif ya. 1,8 berarti harusnya 1,792. 1,792, Pak. Oke, terima kasih. 1,792 ini adalah nilai fungsinya. Artinya nilai fungsi untuk X2-nya itu adalah positif ya. Tadi yang pertama ini nilainya negatif, ini nilainya positif, yang di tengah nilainya juga positif. Maka kita tidak perlu menggunakan lagi yang X1 ya. Artinya di sebelah sini kita coret saja, bisa dicoret. Nah, sekarang interval barunya berarti kita punya dari min 3 sampai min 0,2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut, Pak. Lanjut, oke. Nah, langkah ketiga, ini mungkin langkah ketiganya. Lanjut. Langkah yang ketiga tadi ya, ini langkah ketiga. Pastikan. Langkah keempat, diulangi lagi ya. Misalkan kemarin kita batasi aja bahwa errornya itu harus kurang dari 1 kali 10 pangkat min 6. Dan ini sangat kecil. Artinya ini sudah nanti akan mendekati solusi yang sebenarnya. Yang menyebabkan
fungsi yang kita miliki ini sama dengan 0. Oke, langkah keempatnya berarti teman-teman ambil lagi X3 gitu ya. Jadi X3 lakukan hal yang sama, berarti X3 sama dengan X2 dikurangi nilai fungsi X2 gitu kan. Oke, terus dikalikan dengan X2 dikurangi X0 ya. Karena X1 sudah kita nggak pakai per fungsi X2 dikurangi fungsi X0. Nah, tinggal kita masukkan lagi. X2-nya tadi kita udah dapat min 0,2. Dikurangi dengan fx2-nya itu kan 1,792. Dikali dengan min 0,2 dikurangi min 3 dibagi selisih dari fx2. 1,792 dikurangi dengan f min 3 itu 6, min 14 ya. Oke. Ini kita tinggal hitung. Memang sedikit membosankan dan melelahkan yang menghitung secara manual. Min 0,2 selanjutnya 1,792 dikali ini sama dengan 3 dikurangi 0,2 kan. Min kali min jadinya plus. Berarti kita kalikan dengan 2,8. Per ini jadinya 15,792. Oke, seperti itu. Mungkin bisa dibantu saya untuk menghitung ini. Kita lanjutkan sedikit lagi ke sini ya. X3 sama dengan minus 0,2. Berapa dia? 1,792 kali 2,8? Tolong bantu pakai kalkulator ya. X3. Satu koma 792 kali 2,8. Dapatnya berapa? 5,0176 Pak. 5,017. 17. 6. Ya, Ya, 76. Oke, dibagi dengan 15. Coba langsung dibagi aja. 79. 79. 79. Berapa X3-nya? Sorry, ini dibagi. Minus 0,220125. Minus 0,220125. 220125. Oke. Ini kalau dikurangi hasilnya berapa? Min 0,2 jadi nambah harusnya ya. Jadinya min 0,420125. Nah, jadi kita udah dapat nilai X3-nya ya. Sehingga kalau kita tuliskan dalam garis bilangan, oke, garis bilangan ini hanya untuk menjelaskan saja ya. Jadi tadi kita punya X0-nya di sini min 3, X1, X2-nya adalah min 0,2. Ini udah benar belum ya? Min 0,2, min 0,4. Oh ya benar-benar. Berarti min 0,4 ya sekarang lebih di sini. Oke. Nah, evaluasi nilai fungsinya. Fungsi X3 ini nilainya akan jadi apa? Coba bantu dihitung ya. Min 3 ini nilainya tadi minus. 0,2 ini nilainya positif. Maka harus dipastikan dulu min 0,4 ini nilainya apa ya. Coba kita hitung. Oke, nilainya minus ya. Min 0,536. Artinya ini nilainya minus, sehingga yang di sebelah sini kita coret.
Maka interval selanjutnya perlu teman-teman evaluasi adalah dari min 0,4 sampai dengan min 0,2. Jadi akan terus berulang seperti itu ya, dan terus-menerus akan diulang. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan tidak? Cukup, Pak, tidak bisa Oke. dilanjutkan. Siap. Oke, untuk tampilannya di MATLAB sendiri ya. Nah, kalau di MATLAB, kita nggak perlu susah-susah menghitung secara manual lah gitu ya. Jadi ketika kita masukkan fungsinya di sini, x pangkat 3 min 4x tambah 1 gitu, dengan rentangnya adalah dari min 3 gitu, saya hapus ini dari min 3 sampai 3. Nah, yang 1000 di sini, ini dimaksudkannya adalah titik-titik yang akan dibuat dalam grafik. Kalau teman-teman nulisnya 1000, nanti grafiknya akan lebih mulus. Ya. Contohnya kalau kita run, nah kalau kita run, dia ini kan, kelihatan ya grafiknya. Jadi di dalam scene ini ada banyak sekali titik ya. Makanya grafiknya kelihatannya sangat mulus. Karena pengaruh dari kita nulis 1000. Dan kalau diperhatikan kembali, coba aja dilihat ini. Kalau misalkan teman-teman menghitungnya dengan manual ya, mau nggak mau harus menghitung sampai 22 iterasi ya. Tuh. Dan itu sangat melelahkan ya. Tadi saja kita sudah menghitung sampai iterasi baru iterasi kedua gitu kan. Itu sudah cukup melelahkan. Sehingga ya opsinya ya kita bisa membuatkan pemrograman untuk menyelesaikan akar solusinya berapa sih gitu ya. Oke, itu untuk MATLAB. Nanti udah install MATLAB belum? Udah install MATLAB? Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Nanti saya Belum, coba Pak. berikan tutorialnya ya. Ini nanti saya coba jelaskan ulang kembali gimana penerapannya atau mungkin teman-teman juga sudah paham, jadi bisa saling sharing itu sama teman-temannya. Oke, itu untuk metode regula falsi ya. Jadi metode regula falsi seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke metode iterasi sederhana. Nah, metode iterasi sederhana ini kita ketahui bahwa merupakan metode terbuka ya. Metode terbuka atau open method. Nah, di metode terbuka, kalau di metode tertutup itu dia itu dibatasi oleh interval, sebuah interval. Kalau di metode terbuka, namanya terbuka, jadi ini kita dibebaskan untuk menebak ya, menebak solusinya kira-kira yang mana. Nanti berdasarkan iterasi yang akan kita lakukan, dia akan secara otomatis mendekati nilai yang sesungguhnya, nilai akar solusi yang sesungguhnya. Jadi ini kita menggunakan tebakan awal namanya. Tebakan awal. Nilai X. Nah, kita menggunakan tebakan awal. Kalau di metode tertutup, kita menggunakan interval. Nah, metode iterasi sederhana itu simpelnya kita akan menemukan akar pada persamaan dengan membuat, kan kita punya fungsi, kita maunya kalau mau tahu X-nya berapa harus sama dengan 0 gitu. Kita ubah dia menjadi bentuk X sama dengan GX. Maksudnya apa? Jadi contohnya saya pakai yang tadi saja. Misal kita punya fx itu sama dengan x pangkat 3 min 4x ditambah 1. Bentuk ini kemudian kita tulis ulang menjadi bentuk fx sama dengan 0. Artinya fx ini kita anggap sebagai 0 gitu. Sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x ditambah 1. Nah, gimana caranya kita mengubah formasi ini supaya menjadi x sama dengan gx gitu. Jadi kita buat dia menjadi fungsi yang baru, kita namakan gx. Caranya gimana? Ya kita tinggal pindah satu nilai X saja ke sebelah kiri. Contohnya,
kita pindah misalkan min 4x-nya. Pindah min 4x ke sini. Jadi dia akan menjadi 4x sama dengan x pangkat 3 plus 1 gitu. Nah, karena di sini kita butuhkan di sebelah kiri hanya x, berarti kan 4-nya kita bisa pindah lagi. Ya. Jadi x akan sama dengan x pangkat 3 plus 1 dibagi 4. Nah, bentuk ini sudah memenuhi bahwa x sama dengan gx. Gx ini adalah suatu fungsi ya yang bentuknya seperti ini gitu, x pangkat 3 tambah 1 dibagi 4. Oke, ide dari metode iterasi sederhana seperti itu. Jadi kalau ada suatu fungsi yang diberikan pada suatu pertanyaan atau permasalahan, kita harus mengubah bentuknya menjadi x sama dengan gx. Setelah diubah menjadi x sama dengan gx, baru kita boleh lanjutkan ke langkah-langkah menyelesaikan dengan iterasi sederhana. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk metode iterasi simple ini Pak bisa diprogramkan terhadap MATLAB? Mohon diulang Mas Hendy ya tadi yang nanya. Saya kurang jelas. Untuk Ya, bagaimana cara mengimplementasikan ini untuk metode literasi sederhana ini terhadap program Python atau MATLAB, Pak? Oh, nanti saya jelaskan ya. Jadi sama persis bentuknya, nanti tinggal kita mainkan di sini, di langkah-langkahnya. Jadi kalau di iterasi sederhana ini dia mainnya iterasi gitu. Jadi dia akan secara otomatis nanti memperhitungkan bahwa x-nya sama dengan sekian kalau fungsinya begini gitu. Nanti saya jelaskan setelah manualnya ya. Jadi sabar dulu. Oke. Jadi langkah pertama, kita harus membuat bentuk x sama dengan x itu menjadi iterasi. Jadi yang tadi kita punya itu adalah x sama dengan x pangkat 3 plus 1 dibagi 4. Ini kita ubah dia menjadi bentuk iterasi. Ini ya, xn tambah 1 berarti sama dengan xn pangkat 3 plus 1 per 4. Nah, ini adalah bentuk sederhananya, artinya bentuk basicnya lah gitu ya. Bentuk x sama dengan gx. Nah, yang di bawah ini adalah bentuk iterasi. Nah, ini akan diulang nanti oleh sistem ya. Jadi nanti akan diberikan perintah pada codingnya untuk mengubah dia menjadi bentuk iterasi dulu. Lalu nanti secara otomatis untuk langkah kedua, ketiga, keempat akan terus diulang sampai solusi sebenarnya mendekati. Jadi ini konvergennya maksudnya dia mendekati solusi yang sebenarnya. Sampai kapan? Sama ya. Di metode terbuka ataupun tertutup, kita berikan dia batas toleransi error. Misalkan berikan errornya harus kurang dari 1 kali 10 pangkat 6 gitu. Ya nanti di MATLAB akan saya jelaskan rincinya seperti apa ya. Jadi kita bahas manualnya dulu. Nah, baru setelah kita ubah menjadi bentuk iterasi, langkah kedua itu kita berikan tebakan awal untuk nilai X-nya. Atau tebakan awal itu kita berikan nama saja X0 gitu. Contoh misalkan, kita berikan X0-nya sama dengan 5. Nah, dari 5 ini, dia akan melakukan iterasi terus-menerus sampai iterasi yang tidak dapat ditentukan. Intinya, sampai terpenuhinya error ini harus kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. Jadi di metode iterasi sederhana ini bergantung pada tebakan teman-teman. Kalau misalkan boleh teman-teman berikan tebakan misalkan 100 gitu. Ya nanti dari X0 yang 100 ini dia akan bergerak secara otomatis. Nanti lanjut ke X1-nya mungkin dia dapat 25. Lanjut ke iterasi kedua dia dapatnya 5 gitu. Lanjut ke iterasi ketiga misalkan dapatnya 1/5. Dan seterusnya sampai benar-benar solusi yang sebenarnya diperoleh. Gitu. Begitu mainnya metode iterasi sederhana ini. Jadi berapapun tebakan kita, dia akan melakukan perjalanan sampai benar-benar ditemukan solusi yang sebenarnya. Itu langkah kedua ya. Kita berikan nilai awalnya sekian. Nah, langkah ketiga, alurnya pada pemrograman itu, nanti dia akan menghitung nilai dari masing-masing iterasi gitu. Jadi kita bahasanya gini, kita substitusi nilai X0 ini ke iterasi pertama. Jadi kalau iterasi pertama kan rumusnya akan menjadi seperti ini.
X1 sama dengan X0 pangkat 3 ditambah 1 per 4. Ini iterasi 1. Iterasi 1. Jadi terus akan berulang menggantikan. Kalau misalkan nanti dibacanya itu untuk mencari X2, maka X0 itu diganti X1 pangkat 3 ditambah 1 dibagi 4. Seterusnya akan berjalan seperti itu. Jadi akan terus berulang sampai benar-benar mendekati solusi yang sebenarnya. Oke, kita langsung aja ke contoh soal ya, supaya lebih jelas. Ini contoh soalnya sama. Jadi kita punya fungsi X pangkat 3 dikurangi 4X ditambah 1, di mana bentuk iterasinya tadi kita sudah dapatkan Xn plus 1 sama dengan Xn pangkat 3 plus 1 dibagi 4. Ini bentuk iterasinya. Nah, ini yang akan kita gunakan sebagai bentuk iterasi. Oke, langkah pertama itu kita udah punya ini ya. Xn plus 1 sama dengan Xn pangkat 3 plus 1 dibagi 4. Suara saya masih jelas ya? Jelas, Jawab, Pak. Pak. Oke. Tadi soalnya connection-nya unstable gitu. Lanjut, langkah kedua, berikan tebakan untuk nilai X0. Misal, kita tunjuk aja X0-nya itu misalkan kasih 0,5 gitu ya. Misal aja ini. X0 sama dengan 0,5. Maka iterasi 1 itu akan sama dengan X0. Ini saya tulis saja ya langkah ketiga. Iterasi 1. Berarti X1 sama dengan X0 pangkat 3 ditambah 1 per 4. X0-nya kita masukkan ke sini ya. Jadi itu maksudnya substitusi. Berarti ini sama dengan 0,5 dipangkatkan 3 ditambah 1 per 4. 0,5 pangkat 3 itu kan sama dengan berapa? 0,125 ya. Ditambah 1 dibagi 4. Sehingga X1 yang kita peroleh adalah 1,125 dibagi 4. X1-nya sama dengan berapa nih? Bisa bantu dibagi? Jadi 0, berapa? 0,281, Pak. 0,281. Nah, ini untuk nilai X1 ya. Jadi nanti misal kayak tadi kita berikan aja batas errornya adalah kurang dari 1 kali 10 pangkat 6. Cara menentukannya gimana? Misal kita maunya, oh saya udah pasrah nih, saya iterasinya sampai iterasi 1 aja. Berarti tinggal dikurangi, X1 dikurangi dengan X0 gitu. Ini sih kita kasih mutlak supaya menghindari negatif ya. Berarti X1-nya 0,281, sedangkan X0-nya 0,5. Jadi ini sama dengan min 0,219 ya. Nah, cek sekarang min 0,219 ini, oh sorry, ini kan mutlak ya, sorry. 0,219 ini apakah kurang dari 1 kali 10 pangkat min 6? Ini jauh lebih besar ya. Karena kan 1 kali 10 pangkat min 6 ini sama dengan 0, gitu ya kan. Ini sangat kecil banget. Sehingga berarti solusi yang teman-teman berikan kalau misalkan hanya diselesaikan sampai sini secara manual, ya masih salah. Bukan salah sih, masih jauh mendekati solusi yang sebenarnya. Kalaupun teman-teman masukkan dia ke dalam rumus X-nya 0,281, ya jelas nanti hasilnya bukan sama dengan 0 ya. Paling ya 0, sekian gitu ya. Jadi iterasinya akan terus berulang. Maka iterasi selanjutnya adalah iterasi kedua. Iterasi kedua. Iterasi kedua kita gunakan juga rumus yang sama. Kita sekarang ganti X0 jadi X1 pangkat 3 ditambah 1 dibagi 4. X1-nya tadi kita peroleh 0,281 dipangkatkan 3 ditambah 1 dibagi 4. Nah, ini silakan bisa dihitung ya. Saya coba bantu hitung aja. 0,281.
Ini sama dengan 0,22188041 ditambah 1 dibagi 4 ya. Jadi kalau dibagi 4 sama dengan 0,255 ya. 0,2555470 dan seterusnya. Nah, ini nilai X2-nya. Kalau misalkan, saya nyarinya sampai sini aja gitu. Berarti harus dicek error absolutnya. Cara mencarinya kan X2 dikurangi 1. Kalau misalkan dia ini kurang dari 0,00001, ini nggak ada sama dengannya, sorry. Kalau udah kurang dari 0,01, maka X2 solusinya. Tapi kalau dia nggak kurang dari 0,00001, berarti harus dilanjutkan ke iterasi ketiga. Nah, kurang lebih alur dari metode iterasi sederhana itu seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita ke MATLAB. Tidak ada Lanjutkan. kan, Pak. Oke. Sekarang kita lihat ke MATLAB. Iterasi titik tetap ya. Ini disebut iterasi titik tetap. Oke. Nah, ini sintaksnya. Jadi, part pertama itu sama ya. Kita harus mendefinisikan dulu fungsinya apa gitu ya. Jadi mirip dengan metode regulavalsi. Nah, ini adalah fungsinya di awal, disebut fungsi Gx gitu ya. Kemudian berikan saja untuk interval kalau misalkan dibutuhkan. Tapi tetap pada dasarnya nanti kita akan memberikan X untuk permulaannya nilai awalnya. Tapi kalau misalkan saya hapus ini nanti grafiknya tuh dia nanti tidak akan apa ya. Jadi bahasanya interval ini untuk menunjukkan grafiknya dimulai dari titik berapa gitu supaya lebih jelas. Jadi ketika kita run, dia kan grafiknya dari min 3 sampai 3 gitu. Kalau misalkan maunya dari min 10 ya nggak masalah. Grafiknya ya dari min 10 sampai 10 gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, masalah figur saya rasa tidak terlalu berpengaruh ya. Jadi untuk menggambar plot itu karena kita ada di 2 dimensi, kita butuh X, Y gitu ya. Kemudian untuk R ini hanya untuk membaca dari garis ya. Baca dari garis yang kemudian line weight ini adalah ketebalan dari garisnya. Kalau ketebalannya ditambah maka nanti akan makin tebal ya. Nah, selanjutnya mungkin yang saya jelaskan ini ya, alur dari metode iterasi sederhana. Jadi ini untuk di comment window-nya ya, di sini. Yang di iterasi-iterasi yang diberikan ini. Misalkan kita maunya menyebutnya adalah iterasi metode sederhana gitu. Bisa diganti juga seperti itu. Iterasi metode sederhana. Maka dia akan mencetak iterasi metode sederhana di sini. Ini yang saya blok ya. Nah, selanjutnya X underscore iterasi ini adalah untuk mengaplikasikan nilai awalnya berapa gitu. Atau kalau teman-teman mau bisa pakai X0 sama dengan apa. Tapi nanti tentu akan berpengaruh terhadap yang lainnya ya. Contohnya bentar. Nah, jadi di sini X iter ini harus diganti jadi X0 nanti. Berpengaruhnya ke sana ya. Jadi tergantung kalau teman-teman maunya X0 di sini harus jadi X0 dan di sini juga harus jadi X0. Gitu ya. Nah, oke untuk selanjutnya maksimum iterasinya terserah teman-teman ya. Jadi ini batas iterasinya bisa diputar. Kalau misalkan ini dengan metode iterasi sederhana kita dapat pada iterasi 6, lalu teman-teman taruhnya 5, maka ya udah kita tidak bisa menemukan iterasi yang lebih jelas lagi nilainya berapa. Contohnya gini, dia hanya akan memutar sampai iterasi keempat gitu. Dan solusinya jelas belum sampai mendekati yang sebenarnya. Sehingga kita bisa memberikan iterasi yang maksimal tinggi aja gitu. Contohnya 100. Seperti itu ya. Kemudian toleransi error ini penulisan lainnya saja. 1E pangkat min 6 supaya lebih sederhana saja. Ini yang seperti artinya 1 kali 10 pangkat min 6. Dan ini yang membatasi iterasinya berhenti sampai kapan.
ketika nilai absolutnya itu kurang dari toleransi, yang ini, nilai absolut errornya kurang dari toleransi, maka dia akan berhenti iterasinya. Oke, ada pertanyaan tadi? Siapa yang ngomong tadi, mau nanya apa gimana? Patah. Mas Patah? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Pencet tadi, Pak. Oke, sip. Nah, Halo, Pak. untuk iterasi, ya. Lanjut ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang I sama dengan 1 sampai maksimum iterasi, ini adalah untuk iterasinya dimulai dari iterasi pertama sampai maksimum iterasinya sekian gitu ya. Ini itu perintahnya. Nah, yang ditanyakan sama Sandy tadi, ini dia ya. Jadi secara otomatis kita memberikan perintah seperti X next sama dengan GX iterasi. Jadi fungsi yang kita terjemahkan tadi sebelumnya yang ini. Nah, jadi GX-nya itu yang ini ya. Jadi sudah ditulis di atas bahwa kita udah ubah X pangkat 3 tambah 1/4. Jadi yang tadi kan saya bilang kita masukkan fungsi secara seluruhnya itu kurang tepat ya. Jadi teman-teman harus ubah secara manual terlebih dahulu bahwa GX-nya itu sama dengan apa gitu. Sehingga nanti ketika dibaca sama perintah di MATLAB, kita bisa menuliskan X selanjutnya itu sama dengan GX iterasi. Oke, itu ya. Berarti nggak bisa langsung diproses di MATLAB, Pak ya? Sebenarnya bisa, tapi nanti Mas Hendy coba saja ini ya. Coba cari sintak yang bisa memenuhi itu ya. Kalau misalkan nanti carinya gini. eh saya maunya mengubah bentuk umum dari fungsi menjadi bentuk iterasi gitu. Nanti kalau misalkan nyoba nyari-nyari referensi, mungkin akan disediakan sintaksnya gitu. Tapi saya lihat di sini dia tidak secara otomatis seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Jadi iterasinya seperti ini, kita harus manual terlebih dahulu. Nanti kalau Mas Hendy mau mencoba untuk melakukan hal seperti itu sangat bagus ya untuk tugasnya. Oke, seperti Siap, itu Pak. ya. Oke. Nah, di sini untuk mencetak tiap-tiap kolom dari yang ini, tiap baris, sorry. Ini kan baris pertama iterasi 1, lanjut iterasi 2, gitu, iterasi 3. Ini perintah untuk mencetak ya. Nah, jadi ini perlu ditambahkan ini ya, slash n. Kenapa ditambahkan slash n? Supaya nanti dia larinya ke enter ke bawah gitu. Kalau ini saya hapus, nanti dia akan terbacanya seperti paragraf gitu ya. Contoh. Nah, dia akan menjadi paragraf seperti ini. Bakalan nyambung. Jadi itu fungsinya kita menambahkan slice tambah n gitu ya. Supaya dia ke bawah gitu. Itu slice n. Nah, selanjutnya ini hanya untuk menafsirkan sampai kapan iterasinya berhenti. Ketika nanti absolute errornya itu kurang dari toleransi yang diberikan, maka nanti secara otomatis iterasinya stop sampai iterasi ke-6. Sebentar ini tampil begini. Oke, contohnya ini teman-teman kalau kurangi iterasi 5 dengan iterasi 6 kan ini hasilnya 0,00000 gitu kan. Dan dia kurang dari 0,00001 gitu. Secara otomatis artinya X-nya itu kita peroleh 0,254 sekian gitu. Jadi seperti itu ya penjelasannya. Nah, mungkin itu ya. Ada pertanyaan? Ini hanya untuk kode terakhir ini untuk menambahkan titik solusinya di mana gitu. Kalau dilihat pada grafik, jadi solusinya di sini. 0,254102 kan. X-nya solusinya di sini gitu. Ya jelas kan X, Y-nya ada di sini. Karena kan nanti kalau kita masukkan nilai X-nya itu sekian, ya Y-nya itu nanti akan kira-kira ya 0,25, mendekati 0 lah gitu bahasanya ya. Kalau dimasukkan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk MATLAB ini, Hmm. ada nggak untuk yang versi online-nya ataupun versi mobile-nya? Oke, untuk versi online itu saya pernah coba
mencari ya, versi online itu harus premium, kita harus berbayar gitu. Jadi harus buat akun dahulu, kemudian setelah bikin akun, teman-teman harus membayar, baru bisa digunakan. Jadi ya, eh, solusinya mungkin bisa pakai aplikasi yang lain. Saat ini aplikasi yang digunakan apa? Untuk saya pernah searching sih Pak. Untuk yang sekarang tuh saya pakai yang Medlab Mobile Pak. Oh ya, harusnya kalau bisa menampilkan grafik dan memberikan sintaks-sintaks ya nggak masalah, pakai MATLAB Mobile aja. Dan kita juga tujuannya di sini kan hanya untuk membandingkan saja gitu kan. Oh, grafiknya seperti ini gitu, solusinya di sini gitu. Jadi saya rasa ya applicable ya. Jadi bisa teman-teman coba mau pakai MATLAB Mobile ataupun sejenisnya. Tapi tujuan saya untuk eh, menampilkan MATLAB, siapa tahu nanti waktu skripsian teman-teman mencoba untuk menggunakan MATLAB gitu supaya ada gambaran seperti itu. Dan saya juga sebelumnya waktu kuliah dulu pun kita diberikan file crack gitu, lalu kita belajar mandiri gitu. Jadi silakan kalau mau pakai MATLAB Mobile nggak masalah. Yang penting nanti di tugasnya kan yang saya minta itu nanti untuk men-screenshot grafiknya, kemudian iterasinya yang ini, yang saya blok ini gitu, iterasinya. Mungkin secara manualnya diberikannya sampai iterasi 2 atau 3 gitu. Nanti di MATLAB lebih lengkapnya seperti ini. Hanya untuk apa ya, membandingkan kemampuan manual dengan algoritmanya seperti apa gitu. Oke, mungkin kayak gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Mau ini nggak? Saya bagikan tutorial untuk download MATLAB kalau mau file crack. Boleh, Mau, Pak. Pak. Boleh. Oke.